Oke, sekarang kita bahas tentang firman lah ya. Firman yang apa itu? Yang firman menjadi manusia, lalu manusia itu ialah Allah itu sendiri, ya kan? Firman di Yohanes 1 itu ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya kan? Iya, Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, kan begitu? iya betul. Saya ingin minta yuk penjelasan dulu tentang firman, mengenai firman ini. Menurut Kristen, apa makna dari kata firman ini? Jadi gini, kalau di dalam iman Kristen, kata firman itu kan sebenarnya kan kata logos ya. Logos itu artinya gini, saya jelaskan aja. Kalau kita belajar biologi kan ada kata biologi. Iya. Biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios itu kan bahasa Yunani. Bios itu artinya kehidupan. Kehidupan sehari-hari, kehidupan binatang gitu ya. Baru logos itu ilmu, pengetahuan, pikiran, pemahaman. Jadi firman itu dalam konteks Kristen itu logos itu artinya ya ilmunya Allah, pikiran Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah, dan pikiran Allah tentu ada dalam diri Allah. Di situ. Itu apa artinya firman. Sejauh itu dulu. Kalau apa itu firman ini artinya firman kalau dalam Islam kan lainnya. Firman Ya. itu ucapan. Nah itu bedanya. Jadi dalam Islam memang firman itu ucapan, betul. Makanya di sini menjadi titik tidak ketemunya antara pemahamannya. Nah, saya kasih contohnya, kalau di Muslim kan ada namanya, apa di Alkitab itu ada logos, ada lego. Nah, logos itu kan kata benda. Kata benda, sedangkan lego itu kata kerja. Jadi kata kerja itulah berfirman. Sedangkan firman itu kata benda. Oke. Jadi makna dari firman ini apa sebenarnya? Menurut bahasa umum lah Indonesia. Bahasa umum Indonesia, arti daripada firman ini apa? Ya gini, kalau memahami Alkitab itu tentu kita tidak berpedoman kepada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Alkitab sendiri kan diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI, bro. Betul. Iya, tidak mengacu ke KBBI. Kenapa? Karena penerjemahan Alkitab jauh lebih tua daripada KBBI itu sendiri. Ya, betul. Oke. Tapi yang saya minta ialah apa itu pengertian dalam bahasa umum, bahasa Indonesia lah, dari bahasa umum, sebab firman ini kan bahasa umum. Jadi yang dikatakan firman menurut bahasa Indonesia pengertiannya apa itu, makna dari kata firman itu mengikut bahasa Indonesia. Artinya gini, jadi pemahaman Kristen terhadap kata firman itu akan tentu berbeda dengan di bahasa Indonesia pun firman itu kata benda. Kita cari aja ya, kita cari arti kata firman. Menurut bahasa Indonesia pengertiannya, maknanya menurut bahasa Indonesia apa nanti? Iya. Kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Jadi dalam bahasa Indonesia ini dia dibuat artinya ini, lihat. Jadi firman itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda, berfirman itu baru kata kerja. Tentu ini sudah berbeda kan. Dalam bahasa Yunani juga logos itu kata benda. Ini noun. Cuma kalau diartikan sini kata perintah, sabda. Tetapi sebenarnya tapi pengertian ini tidak cocok dengan apa yang ada di konteks Kristen. Makanya yang tadi saya bilang, Alkitab kan sudah diterjemahkan tahun 1974. Sementara KBBI itu baru ada tahun 1981 dan itu pun belum dianggap bagus. Kemudian disempurnakan tahun 1983. Itu dia. Jadi ini yang harus dibedakan, bro, firman dengan berfirman. Jadi berfirman ini kan tentu dasarnya itu kan dari firman. Contoh, bro, berfirman. Allah berfirman, justru itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki firman.
Kalau berfirman itu kata kerja aktif, sedangkan difirmankan itu kata kerja pasif. Itu aja Hmm. bedanya. Saya ambil kesimpulan dari kata apa itu firman ini Ah, ialah ucapan. Apakah betul begitu? dalam konteks Sebab Kristen, firman itu bukan hanya sekedar ucapan, seperti yang saya katakan tadi, Mhm. bahwa firman itu adalah ilmu pengetahuan pikiran Allah di situ. Kalau Karena umpamanya, sebab karena gini, firman ini kan ada dibilang sabda juga kan tadi. makanya saya bilang sama Bro bahwa Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan bukan mengacu kepada KBBI. Karena tadi seperti sejarah tadi ya, bahwa bahasa Indonesia KBBI itu baru terbit tahun 1983. Sementara Alkitab sudah diterjemahkan 1974. Ini yang harus dipahami. Makanya Alkitab tidak berpedoman kepada KBBI karena Alkitab terjemahannya lebih tua dari KBBI itu sendiri. Di situ. Oke. Sekarang kita pergi ke ayat Yohanes 1 lagi. Oke. Sebab apa itu kita membahas tentang firman lainnya ya, jadi kita tidak keluar dari konteks firman. Iya, nggak apa-apa. Jadi pada mulanya adalah firman. Nah, itu apa maksudnya? Saya coba menunjukkan data ya dari eksegesi bahasa Yunani ya supaya saya berbicara dasar data apa yang saya pelajari. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini ya, pada mulanya adalah firman. Bahasa Yunani ini kan NRK hologos. Kata pada mulanya di sini kan preposisi datif, kata depan. Sedangkan mulanya di sini arke itu noun feminim singular datif. Kata benda feminim tunggal objek. Jadi kata pada mulanya di sini menunjuk kepada satu objek. Ini kata benda. Iya, terus. Jadi ini menunjuk sesuatu objek, satu oknum. Adalah di sini itu kan bentuk kata kerja. Ini orang ketiga plural singular imperfect aktif indikatif. Imperfect itu artinya terus menerus. Imperfect. Jadi unsur terus menerus itu. Dan ini sangat penting. Aktif itu artinya sedang berlangsung. Indikatif itu artinya kenyataan. Jadi ini kata kunci juga yang harus dipahami. Jadi ini dalam interlinear Yunani Indonesia artinya ada, adalah, berada, terdapat, tinggal. Baru ho di sini artikel maskulin singular, kata sandang, menjelaskan kata benda. Jadi ho di sini menunjuk kepada ini firman. Tetapi kata benda ada kan dua di sini kan? Kata benda menunjuk kepada permulaan. Sedangkan firman itu kan ini logos. Logos itu kata benda laki-laki, bentuk laki-laki tunggal subjek. Ini kata perkataan sabda ucapan ilmu rasio pengetahuan pikiran. Jadi kalau dari sini kita melihat dalam memperhatikan Yunani, maka pada mulanya dari firman dapat diartikan bahwa di dalam permulaan ini ya, di dalam permulaan ada itu firman. Tapi kata ada di sini kan ini unsur makna terus-menerus sedang berlangsung dan kenyataan. Artinya di sini bahwa firman itu terus-menerus ada, sudah ada dan terus-menerus ada di dalam diri Allah. Jadi Allah ini siapa di situ? Allah ini menuju kepada Bapa, kepada Yahweh. Kepada Yahweh. Iya. Jadi pada mulanya di sini inilah Allah itu yang pada permulaan itu. Jadi di dalam Allah yang adalah pada mulanya itu, di dalam dirinya ada firman, dan firman itu terus-menerus ada di dalam dirinya. Nah, sejauh itu dulu. Gimana? Makanya di sini kan ada sebuah di slide ini kan siapakah permulaan yang dimaksud di sini? Kenapa kata benda? Ini nanti terjawab di kalimat kedua. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba jelaskan sama saya tentang apa itu Yohanes 1 ayat 1 ini dulu. Oke. Bagaimana? Jadi ini ya, perhatikan ini coba dicatat ini kata adalah di sini ya. Adalah dengan bersama-sama itu dari kata yang sama. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama, ini lihat. Kata ada dengan bersama-sama dalam bahasa Yunani sama. Dan itu firman bersama Allah. Kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam bahasa Yunani gini. Kai hologos en prostonteon. Kata bersama-sama di sini sama dengan kata adalah. Nah,
memang dalam bahasa Indonesia adalah dengan bersama-sama beda. Padahal dalam bahasa Yunani sama artinya. Kalau kita lihat di sini sintaksnya tetap sama ya, bersama-sama, Allah juga di sini. Di sini kata benda laki-laki tunggal. Dan dia bentuk akusatif ya. Akusatif artinya objek langsung atau objek berpreposisi dalam kalimat. Jadi ini objek langsung. Jadi sebentar. Siapa itu ngeribut? Jadi pertanyaan saya tadi kan di sini, siapakah pada mulanya di sini yang adalah objek kata benda itu? Maka itu terjawab di kalimat kedua, adalah Allah. Jadi kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah dapat diartikan, dan itu firman sudah ada, terus ada nyata bersama itu Allah. Jika kalimat kedua dipadukan dengan kalimat pertama, maka dapat diartikan bahwa firman sudah ada dan terus-menerus ada dan nyata sejak dari permulaan, yaitu di dalam diri Allah. Jadi pada mulanya dalam teks ini adalah Allah sendiri. Dengan demikian, maka firman sudah ada dan terus-menerus ada dan nyata di dalam diri Allah. Allah sang permulaan segala sesuatu. Hal ini ditegaskan dalam kalimat berikutnya. Nah, di situ. Tolong yang tidak bicara dimatikan suaranya. Gimana, bro? Halo? Iya, halo. Oh, dari bro suaranya nggak apa-apa lah kalau gitu. Iya, dari sini makanya saya tutup dulu. Oke. Lanjut. Oke, sekarang apa itu? Jelaskan satu ayat itu sama saya macam mana penjelasannya. Itu. Jadi baru dikatakan dan Allah adalah itu firman. Perhatikan ya. Di sini bersama-sama. Baru di kalimat pertama juga adalah, tapi dari kata yang sama ini, Amy. Di sini juga Amy. Bukan, sebentar. yang saya minta penjelasan dari satu ayat dari Yohanes itu. Dan ini adalah Amy. Dari data tersebut, maka kalimat firman itu adalah Allah. Lebih tepat diartikan, firman itu nyata ada, berada, tinggal, sedang, dan ada terus-menerus di dalam diri Allah. Dan itu dipertegas. Firman pada mulanya bersama Allah. Jadi, maka saya simpulkan gini. Kesimpulannya, firman ini ada, terus-menerus ada, nyata di dalam permulaan. Atau sejak permulaan. Dan permulaan itu adalah Allah. Jadi, kesimpulannya bahwa ini dia. Jadi makna kalimat tadi ini ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama Allah. Maka saya artikan seperti ini, firman itu ada, terus ada, tinggal di dalam Allah. Sejak permulaan, dan permulaan itu sendiri adalah Allah. Jadi firman sudah ada dan terus ada di dalam diri Allah, sejak Allah ada. Atau Allah selalu ada bersama firman-Nya di dalam dirinya. Allah tidak pernah ada tanpa firman-Nya di dalam dirinya. Inilah penjelasan saya terhadap beberapa kalimat ini. Di situ. Gimana bro, dipahami kata-katanya ini? Oke, paham. Akan tetapi, pada kalimat yang ketiga, bagaimana Anda menjelaskannya? Saya bilang tadi, ini sebentar ya. Sebab di situ sudah perhatikan ya. Di situ kan sudah nuzul menjadi manusia, itu firman. Ini kata yang sama ini ya. Kata yang sama ini dalam bahasa Yunani ini kata yang sama. Ini kata yang sama supaya nanti ini jangan ini kata-kata yang sama ini semua. Dalam bahasa Yunani ini sama. Ini sama semua. Di situ. Oke. Jadi ini dalam bahasa Yunani yang saya warnai kuning ini semua ini sama. Amy. Maka saya katakan, jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dapat diartikan bahwa Allah adalah permulaan. Segalanya ada di dalam permulaan segalanya. Dan di dalam dialah, di dalam Allah yang permulaan ini, firman-Nya terus-menerus ada nyata, atau Allah terus-menerus memiliki firman dalam dirinya. Sama seperti bro ya. Bro ini kan seorang manusia. Pikiran bro ada sejak bro ada. Bukan pikiran bro itu terbentuk setelah keluar dari rahim. Tapi waktu di dalam rahim pun, itu pikiran sudah ada. Di situ. Tapi Allah sudah memiliki ilmu, pengetahuan, pikiran, hikmat di dalam dirinya. Allah kekal, ilmunya, pikirannya, pengetahuannya juga kekal. Di mana? Di dalam dirinya. Seperti itu penjelasannya. Jadi Yesus itu dia adalah firman yang menjadi manusia.
Di situ. Oke, menurut saya sudah saya jelaskan bro, kita kepada diskusi aja. Jadi mantap. Apa bro? Halo? Terjadi maka terjadilah. Beda Pak. Jadi kalau, makanya tadi ada yang harus dicatat ya. Yang perlu dicatat tadi itu kan, bedakan antara apa? Ini. Halo. Iya. Oke. Sekarang saya tanya, apa perbedaan antara yang berfirman dengan firman? Apa bedanya firman dengan yang berfirman? Jadi gini. Apa bedanya yang berfirman dengan firman? Yang berfirman itu menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Sedangkan berfirman itu menunjuk bahwa Allah sedang mengeluarkan firman, menyatakan firman di situ. Contoh, yang berkata-kata, saya Erben. Berkata-kata, ya ini suara saya, perkataan saya, pikiran saya wujudkan dalam kalimat. Di situ. Jadi yang berkata-kata ini sama bro ini Erben. Tapi berkata-kata itu kata-kata saya, ya ini suara, pikiran saya keluarkan dalam wujud kalimat. Karena sebelum kata-kata saya keluar, kata-kata ini ada dalam pikiran saya. Di situ. Saya mau Pak Reko Ferdi ya, karena ada suara. Seperti itu Pak Panji. Kalau bisa ditanyakan lah, bingungnya di mana? Ya, bingungnya bro di mana bro? Ya. Terus sebetulnya seperti apa? Kenapa bingung gitu loh? Kalau itu bingung harusnya seperti apa gitu? Biar nanti lah bisa jelaskan lebih gampang. Kalau aku gampang aja jelasin, singkat aja. Oke, kita tunggu bro-nya. Atau Bro Riko mau menanggapi dulu? Yang bingungnya, Yang bingungnya begini. Adakah firman dengan yang berfirman ini beda? Itu nanti. Sebab apa? Firman ini akan muncul jadi benda lain. Contoh jadi manusia. Lepas itu yang berfirman tadi kemana? Apakah jadi dua pribadi atau tetap satu pribadi? Oke, saya kasih... Allah itu melampaui ruang dan waktu. Jadi jangan dibayangkan ketika firman itu turun menjadi manusia, lalu tidak ada firman di surga gitu loh. Allah itu melampaui ruang dan waktu. Atau mungkin gini kita kasih gambaran bro, kalau di Muslim kan mengakui bahwa Quran itu juga firman Allah kata-katanya. Apakah ketika firman Allah itu diturunkan, ditulis menjadi kitab, Allah itu menjadi tidak memiliki firman? Oke, saya jawab itu ya. Coba. Oke. Yang itu Allah berfirman yang menjadi kitab suci Al-Qur'an lah itu. Itu tetap Allah itu tetap ada dan tetap punya firman. Kapanpun saja sebab dia tetap hidup. Akan tetapi Al-Qur'an ini bukan Allah. Hanya Al-Quran ini ialah ucapan atau perkataan yang dimuat dalam kitab itu. Oke, jadi dalam ada perbedaannya, tapi saya jelaskan begini. Di dalam Kristen bahwa Allah itu memiliki firman. Ketika firman-Nya diturunkan menjadi manusia, Allah juga tidak kehilangan firman. Allah tetap Allah. Iya, tetapi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Tetapi bukan hasil biologis manusia. Karena dia adalah firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Bro Bonerges bisa share nggak Yohanes pasal 1? Oke. Dan sekarang sama-sama firman lah ya, sama-sama. Oke, mungkin ini udah aku jelaskan kemarin bro sedikit ya, tapi supaya saya kasih gambaran aja. Boleh. Oke, saya kasih gambaran ini ya.
Jadi kemarin saya buat contoh ini, Allah yang Esa, itulah Yahweh, itulah Theos, itulah Bapa itu. Ini saya buat gambarannya gini, di dalam dirinya ada roh, di dalam dirinya itu ada firman. Jadi firman dan roh itu kekal di dalam diri Allah itu. Baru firman itu menjadi manusia. Jadi bukan Yahweh jadi manusia ya, bukan Bapa itu jadi manusia. Tapi firmannya Yahweh, logosnya Yahweh, logosnya Bapa jadi manusia. Itulah Yesus melalui rahim Maria. Makanya Yesus ini ketika dia melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Jadi dia diutus, tapi sebagai apa dia diutus? Firman menjadi manusia. Di situ. Baru di sini, mengapa Yesus mengutus firman? Tujuannya ini sini. Ini. Ini kemarin saya sudah jelaskan sebenarnya. Ini dia. Jadi ketika Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman, Allah memiliki firman. Karena firman ini kan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Pertanyaannya gini, bisa nggak firman Allah menjadi manusia? Bisa. Kenapa? Karena firman Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Betul. Bisa. Bisa jadi apa saja. Sebab Bisa. menurut Islam, sebab firman apa saja yang keluar dari Allah itu bisa jadi apa sih yang dikehendaki Allah. Beda lagi. Jadi firman tidak pernah menjadi apapun, tetapi Allah berfirman menciptakan apapun bisa. Tetapi khusus untuk Yesus bukan berfirman, tetapi firman sendiri, ilmunya sendiri diturunkan, bukan berkata-kata ya, tetapi firman itu diturunkan jadi manusia. Maka di sini kita melihat bahwa firman diutus menjadi manusia. Tujuannya apa? Menyampaikan firman, meneladankan firman, menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman dalam kitab PL. Itu tujuannya, untuk menebus. Karena itu kan janjinya di kitab PL, penebusan manusia, pengampunan dosa. Baru ini mungkin slide terakhir. Nanti saya jelaskan sedikit tentang dua natur Kristus. Jadi makanya Yesus katakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Jadi Yesus yang adalah firman yang hadir dalam tubuh manusia itu, berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Siapa Bapaknya? Ya ini, Allah yang Esa, Bapa Yahweh itu. Tapi dia sebagai apa? Sebagai firman. Maka Yesus mengatakan gini ya, makananku ialah melakukan kehendak dia mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Aku turun dari surga untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Aku tidak melakukan pekerjaan apa? Dia melakukan ini. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada aku. Oke, saya ini. Jadi ini perlu untuk diperhatikan ini mungkin. Jadi Yesus itu memiliki dua natur. Natur firman berasal dari Allah. Natur manusia berasal dari rahim Maria. Namanya Yesus Kristus. Sama seperti saya kasih gambaran Quran ya. Quran itu kan dua natur juga. Natur firman itu kalimat Quran itu. Natur kertas hasil produk pabrik. Ini namanya kitab Quran. Jadi ada kemiripan, cuma bedanya di Muslim, firman itu tersimpan di dalam kertas. Tapi bagi Kristen, firman itu hadir dalam wujud manusia Yesus Kristus. Itu bedanya. Sebab apa? Kalau pemahaman Islam ya, ada firman itu seperti Yesus. Bisa menjadi manusia, bisa menjadi yang hidup. Ada firman itu tertulis dalam Alkitab. Seperti contoh, sama juga punya kitab suci, yaitu di Bible. Bible itu kan apa itu? Firman-firman Tuhan. Kalau gitu nanti beda lagi penjelasannya, bro. Dalam bahasa Yunani ada 3 yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi firman. Yang pertama logos, yang kedua rema, yang ketiga graphe. Alkitab itu disebut firman dalam pengertian yang ketiga, graphe, bukan pengertian logos. Terus? Kalau rema itu ketika contoh, Allah bersabda, sabda itu hidup dalam diri kita, mengubah kita, itu disebut rema. Tapi kalau logos itu adalah Yesus sendiri. Tapi logos ini juga ada miliknya Allah, miliknya Yesus, milik manusia, kata logos ya. Cuma bedanya Allah punya logos, logosnya Maha Kuasa. Yesus memiliki logos, logosnya sempurna, suci. Kita juga memiliki logos, tapi logos kita logos terbatas, logos ciptaan. Betul. Di situ. Jadi logos ini kan sebuah kata. Tapi kata ini digunakan kepada Allah, maknanya jadi berbeda. Digunakan kepada manusia, maknanya juga jadi berbeda. Di situ. Jadi kata dalam konteks kan bisa berubah. Makanya ini saya tunjukkan sedikit lagi supaya nanti diskusi kita. Jadi ini makanya
dua natur Yesus ini perlu untuk diketahui. Contoh ini saya tunjukkan natur keilahian Yesus. Apa buktinya bahwa Yesus itu natur firman? Contoh, Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Gak mungkin dong Yesus ada sebelum Abraham, orang dia lahir dari rahim perawan Maria. Orang Maria jaraknya dengan Abraham 2000-an tahun. Iya. Mana mungkin dia berkata sebelum Abraham aku telah ada. Tapi apa yang dimaksud Yesus di sini? Itu menunjukkan bahwa dia adalah firman. Memang firman sudah ada kan di dalam diri Allah sebelum Abraham. Karena langit dan bumi ini diciptakan Allah oleh firman. Di situ. Baru dikatakan Yesus lagi, Yohanes 17 ayat 5, iya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada di hadirat Bapa itu sebelum dunia ada. Sebagai apa? Sebagai firman. Ini baru dikatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah dikasihi oleh Allah. Tapi ini bukan berbicara, ini kemanusiaannya ya. Tapi ini berbicara keilahiannya. Keberadaannya sebagai firman sudah ada di dalam diri Allah, dikasih. Sama seperti kita kan, kita mengasihi pikiran kita sejak kita datang. Apa pernah kita buang pikiran kita? Kan enggak, kira-kira begitu. Jadi atas dasar inilah Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega. Karena Yesus ada di dalam diri Bapa itu sendiri, maka dia disebut Alfa dan Omega. Baru ada lagi pernyataan Yesus di sini. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh apa? Oleh firman. Jadi firman dengan berfirman itu beda. Allah berfirman itu wujud nyata dari Allah memiliki firman. Makanya tadi saya katakan berfirman dengan firman beda. Logos dengan lego. Ini sedikit, tinggal kayaknya layar terakhir ini. Ini saya tunjukkan tentang natur kemanusiaan Yesus. Contoh di sini ya, kemanusiaan Yesus, ia hidup sebagaimana manusia hidup. Hanya ia tidak berdosa. Yesus makan, Yesus minum, Yesus lapar dan haus. Justru Yesus pergi kamar mandi juga, buang air besar air kecil. Kenapa? Karena dia hadir, firman jadi manusia, tidur dan berjalan, sedih dan senang. Yesus pernah sedih, Yesus juga senang. Baru Yesus pernah marah, Yesus mengasihi, Yesus merangkul, Yesus berbicara. Itu berbicara kemanusiaan Yesus. Baru Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau orang mengatakan Yesus mati, katanya, ya memang mati, tapi yang mati itu apa? Natur kemanusiaannya. Sama seperti gini bro, kan ada kitab Quran. Bisa nggak kitab Quran ini sobek? Bisa. Yang sobek apa? Apakah firman Allah sobek? Tidak. Yang sobek apa? Kertas buatan pabrik. Jadi yang mati di sini adalah kemanusiaan Yesus. Seperti itu penjelasannya bro. Jadi kalau ini nanti gelar-gelar Yesus, tapi udah terlalu jauh ya sampai ke sini. Oke bro, mungkin kita... yang ini apa itu akan menambah sedikit ilmu kan seperti itu. Pembahasan yang lebih jauh pun tidak pernah. Jadi kalau di dalam Alkitab, Yesus juga diakui Nabi. Ini jabatan, Yesus Raja, Yesus Imam Besar, Yesus Guru, Yesus juga Gembala, Yesus Tabib. Tabib ini penyembuh ya. Yesus juga disebut hamba Allah, Yesus juga disebut hakim, Yesus juga disebut anak tunggal Allah. Tapi anak tunggal Allah di sini bukan berarti Allah beranak, sebutan. Bermakna, kalau kesimpulannya, Yesus ini ialah hanya utusan yang diutus ke dunia untuk menyampaikan firman-firman Allah, begitu kan? Bukan hanya sebagai utusan sebenarnya. Coba bro Bonerkes, Yohanes pasal 1 bro. Mungkin ini perlu kita, Yohanes pasal 1 itu, kita coba lihat secara utuh. Jangan lupa juga dengan natur keilahiannya. Ya, dalam natur keilahiannya, Yesus dapat membangkitkan orang mati, dapat memerintahkan badai langsung tenang. Oke. Dapat menyembuhkan orang sakit, dan dia juga mengampuni dosa. Jadi inilah, ini kita lihat dulu ya. Ia pada mulanya ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Coba ke bawah bro. Ini ayat 9. Ini siapa Yesus itu? Ini dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerima dia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus, firman, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita dan kita melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan. Perhatikan ya. Jadi Yesus ini di antara kita melihat kemuliaan Yesus itu siapa? Diberikan kepadanya oleh Allah Bapa di surga. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang kita melihat Berarti Yesus mempunyai kemuliaan ialah dari Bapa sendiri. Iya, betul. Jadi seluruh kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan Bapa. Makanya Yesus mengatakan kan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba turun lagi, bro. Coba diturunkan. Perhatikan di sini. Coba naik ke atas, naik ke atas. Naik ke atas. Oh, ayat 5. Ayat 6. Karena dari kepenuhannya, 16, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yaitu keselamatan, hidup baru, kerajaan surga itu diberikan. Sebab hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia Allah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Ini anak tunggal Allah artinya, dan hanya Yesus yang disebut anak tunggal Allah. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya yang datang dari surga. Sama seperti saya, ketika saya dulu kuliah di Jakarta, saya disebut anak Medan gitu ya. Anak Medan katanya. Itu sebutan. Kenapa? Karena saya berasal dari Medan. Sama seperti Yesus di sini dikatakan anak Allah, anak tunggal Allah. Nah, di situ. Akan tetapi Allah itu tidak punya anak. Bukan, makanya bukan dalam pengertian biologis ya, tapi itu metafor ya, bahasa metafor. Seperti Metaforik. itu. Iya, itu bahasa metaforik itu. Yang ini, jadi posisi kita terhadap Yesus itu, ya kita harus menghormati Yesus. Mungkin ini ada ayatnya, menghormati Yesus. Jadi mengapa kita menghormati Yesus? Ya karena kemuliaan Yesus itu kan dari Bapa semua. Jadi kalau ada orang katakan, ya. Oke. Adakah orang Kristen dengan cara menghormati Yesus itu harus dengan menyembah Yesus sebagai sesembahan Yesus itu? Saya kasih gambaran seperti ini, bro. Supaya mungkin agak mengerti ya. Contoh orang di Keraton Jogja kan, mereka kan sangat menghormati Sultan itu. Bahkan setahu saya, berapa meter sebelum ketemu Sultan kan mereka itu malah jalan itu jongkok kan. Kira-kira gitu. Itu penghormatan. Bukan berarti orang yang di keraton itu menjadi menyembah daripada Sultan. Di sini. Coba Bro Bunarikas, Yohanes 5 ayat 22, 23 bro. Ini dasarnya mengapa kita harus menghormati Yesus ya. Yohanes pasal 3 ayat 12 tadi ya. 12 yang saya bilang tadi. Bentar. Yohanes pasal 5 ayat 23. Yohanes pasal 3 pas ayat 2 turunkan aja 22-23 nanti kita lihat. Posisinya gini bro, perhatikan. Sesudah itu Yesus pergi. Yohanes pasal 5, sorry, salah. Yohanes pasal 5 rupa. Yohanes pasal 5 ayat 22. Kita mulai 22 dulu. Ini dasarnya orang Kristen. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, kepada Yesus. Supaya apa? Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi mengapa orang Kristen menyembah? Karena wujud kehadiran daripada Allah itu sudah nyata di dalam pribadi Yesus. Di situ. Jadi kalau kita mau mengenal kasih Allah, kita kenal di dalam Yesus. Kalau kita mengalami rencana Allah untuk kita ada di dalam Yesus, maka dikatakan di dalam Yesus berdiam seluruh rencana Allah bagi manusia. Jadi atas dasar inilah maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena otoritas untuk keselamatan, otoritas untuk pengampunan dosa, sudah diberikan Allah kepada Yesus. Dan dalam catatan sejarah Alkitab, hanya kepada Yesus satu-satunya yang diberikan otoritas yang begitu agung ini. Gimana menurut bro tanggapannya? Mantap. Lanjut.
Jadi kalau ada orang mengatakan, jadi kalian menyembah bangkai ya, menurut saya kan itu kurang dewasa. Baru Allah jadi manusia, memang orang Muslim langsung kagok mendengarnya ya. Tapi yang benar itu bukan Allah Bapa jadi manusia, tapi firman yang ada di dalam diri Allah diutus jadi manusia. Tetapi Jadi kenapa? Oke. Iya, Jadi iya. sesembahan dalam Kristen itu apakah menyembah Yesus atau menyembah Allah? Kita menyembah Allah yang menyatakan segala kehendaknya di dalam Yesus. Dan kita menyembah Allah itu melalui Yesus. Kenapa? Karena dikatakan juga Yesus pengantara kita. Betul. Itu. Jadi Yesus pengantara kita kepada Allah. Pengantara. Imam besar agung kita. Iya, betul-betul. Yang mendengarkan seluruh doa kita yang untuk disampaikan pada Bapa. Di situ. Jadi Perantara kita. saya coba cari dulu ya. Kemarin sih sudah disampaikan ayat ini. Pengantara satu ini. Coba Bro Bonerges. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5. Kita baca ayat dulu bro ya. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di sini ya. Ayat 23. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di sini disebutkan kan manusia Yesus Kristus. Jadi gini, kita tidak mungkin bisa menghampiri Allah tanpa melalui Yesus. Kenapa? Karena Allah mau kita menghampirinya melalui Yesus. Allah sudah kasih, jadi baraknya gini ya. Bro punya rumah, bro sudah kasih, kalau kamu datang ke rumahku, ini jembatannya, ini jalannya. Dan hanya ini jalan datang ke rumahku. Tapi datanglah kamu, saya siapkan rumahku untukmu. Kalau saya tidak mengikuti anjurannya bro, kira-kira saya sampai nggak ke rumahnya bro? Kan nggak mungkin toh. Orang bro sudah tentukan. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, umat Kristen tidak menyembah Yesus, ya kan? Bukan. Artinya makanya, jadi gini, makanya saya bilang, saya kasih contoh tadi seperti orang keraton di Jogja ya. Jadi kami menghormati Yesus dengan cara menyembah karena dia adalah raja. Kan Yesus dikatakan kan raja segala raja. Tetapi jadi Kristen tetap menyembah Yesus begitu. Iya, dalam posisi sebagai raja segala raja. Karena gini ya, dalam hukum sebuah kerajaan, posisi Allah Bapa bagaimana? Ya tetap kami sembah dia sebagai Allah Bapa kami. Jadi cara untuk menyembah Allah Bapa bagaimana caranya? Ya di dalam diri Yesus itu kan melalui Yesus. Makanya kalau saya berdoa kan, ya Allah Bapa di surga, yang aku muliakan, yang aku tinggikan di dalam Kristus, yang datang menyatakan seluruh kehendak-Mu. Aku memuliakan Engkau ya Bapa. Aku bersyukur untuk semua karyamu. Aku bersyukur untuk Yesus yang baik. Bro Nerges, tambahkan bro. Ya, dan ditutup di dalam nama menyembah Tuhan Yesus lah ya. Kristus, Itu untuk menyembah Bapa. Cara untuk menyembah Bapa seperti itu. Iya. Itu salah satu contoh. Kalau Yesus kan, Yesus Engkau Rajaku. Kalau cara untuk menyembah Yesus, cara untuk menyembah Yesus seperti apa? Ya kalau aku kan aku sembah Kau Yesus sebagai Raja segala raja, yang memerintah hidupku, yang menyelamatkan aku, yang menolong aku. Kan kalau penyembahan itu kan sikap hati kita, relasi kita. Jadi tidak serta-merta hanya karena penguasaan, gelar kepenguasaan dia, Tuhan di atas segala Tuhan, pemegang hidup kita. Makanya tadi karena kan dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Jadi cara menyembah di antara dua Bapa, antara Bapa dengan Yesus ini berbeda apa bagaimana? Artinya gini, penyembahan kepada Allah itu kan kita nyatakan di dalam penyembahan kita kepada Yesus. Karena makanya tadi kan ditegaskan bahwa Yesus itu kan memiliki dua natur.
Jadi kami orang Kristen melihat Yesus itu selalu dari dua sisi, keilahian dan kemanusiaannya di situ, dan itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kan dikatakan oleh Yesus itu dalam Matius 28, benar guys bro? Matius 28 boleh ditunjukkan bro? Matius 28 itu kan sudah jelas ya. Baru ada lagi ayat lain mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut ya. Matius 28. Coba ditampilkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di situ. Jadi karena Bapa sudah memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus, artinya kuasa nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi di surga. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Atas dasar inilah kita menyembah dan memuliakan Yesus. Jadi memuliakan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan memuliakan Bapa. Kenapa? Karena ketika kita memuliakan Yesus, otomatis kita sudah memuliakan Bapa. Kenapa? Karena otoritas Yesus itu sepenuhnya adalah otoritas dari Bapa, kuasa dari Bapa. Di situ. Jadi untuk menyembah Bapa, apakah ada pernah diajarkan oleh Yesus? Melakukan kehendak Bapa lah. Kehendak apa yang diajarkan Yesus untuk menyembah Bapa? Oke gini, penyembahan yang dimaksud bro di sini apakah berbicara tata cara ibadah atau apa itu dulu supaya nanti kita connect. Apa saja contoh dari tadi segi berdoa, lepas itu beribadah, ya kan semua itu kan diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya kan perantara itu Yesus. Semua datangnya dari Bapa, perintah-perintah itu. Mungkin kita perlu baca ini 1 Korintus 15 ya. Ini 1 Korintus 15 boleh dibuka bro. Kita buka ya. Itu aja yang di chat Pak, jelasin Pak. Oh iya. Ini ada di chat sebentar ya. Yohanes 6 ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ya kehendak Bapa itu kita sudah percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah seluruh kehendak Bapa itu sudah nyata. Jadi kita tidak mencari Bapa di mana, enggak lagi. Kehadiran Allah Bapa itu sudah dinyatakan oleh Bapa itu melalui firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Makna berdoa dia tahu nggak? Pak, Bapak tahu makna berdoa? Doa itu apa itu? Berdoa itu maksudnya apa artinya? Takutnya salah pemahaman juga, salah dasar, salah semua. Apa makna berdoa itu? Oke, kita coba baca dulu ya supaya bro mungkin ini, tapi ya ini sih sudah sangat jauh, tapi nggak apa-apa lah, aku jelaskan nanti bro bisa renungkan ya. Nanti akan ku upload video ini, bro putar ulang kalau sudah diupload. Coba ayat 24, benar guys bro? 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Jadi nanti Yesus itu menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Allah Bapa. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Makanya Yesus raja segala raja. Tetapi setelah semua musuh dikalahkan oleh Yesus, maka nanti dia akan kembalikan segala kemuliaan itu kepada Bapa. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Saat ini kan maut baru dikalahkan, belum dibinasakan. Nanti maut dibinasakan ketika Yesus datang kali yang kedua. Di situ. Di situ ya. Sampai saat ini dia masih dalam tubuh kemuliaannya. Seperti dia naik ke surga gitu. Sampai nanti kedatangannya kedua kali. Gimana bro? Panji? Oi. Lanjut. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi posisi Yesus itu sekarang ini dia mulia ada di surga.
tetapi dia akan datang di akhir zaman. Bahkan dikatakan, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan datang kembali di akhir zaman. Ketika Yesus datang di akhir zaman, dia akan menyatakan kuasa sebagai hakim, tapi penghakimannya ini dua. Bagi orang yang percaya untuk memberikan reward, penghargaan, apa upah. Tapi bagi yang tidak percaya untuk menyatakan hukuman, kekal selama-lamanya di neraka. Nah, seperti itu. Tetapi nanti setelah semuanya itu, maka dikatakan di sini Allah menjadi semua di dalam semua, seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan Pak Paulus Sintakia, siapa? Silakan bro. Aku belum masih mengamati ini dialog tentang apa gitu loh. Jadi lanjutkan aja yang lain dulu. Nanti saya masih mengamati lah. Oke, Bro Panji, kira-kira apa lagi bro yang mau didiskusikan? Sebenarnya yang ingin ditanyakan ialah tentang sekarang tentang ibadah lah ya, tentang pergi ke ibadah. Apakah ibadah yang sekarang dilakukan umat Kristen itu sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang perlu dipahami ini berbicara ibadah, apa sih arti ibadah itu ya? Ibadah itu kan dalam bahasa Ibrani kan avoda. Avoda itu artinya penundukan, penyembahan, menyerahkan hidup seutuhnya kepada Allah. Jadi ibadah itu sebenarnya esensinya bukan sikap fisik, tetapi kehidupan yang benar-benar dibaharui oleh Tuhan dan ditundukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu esensi dari ibadah, dari kata avoda. Jadi bukan ritual, bukan itu ritualnya. Baru ibadah itu juga berbicara tentang bagaimana manusia sangat menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Sedikit saya kasih gambaran, bagi orang Yahudi itu kan ada namanya ruangan maha suci. Orang Yahudi ketika beribadah, imam masuk ke ruangan maha suci, itu disengaja itu badannya diikat dengan tali. Karena kalau imam itu ibaratnya kelamaan di dalam, itu tali ditarik. Kalau ada gerakan dari dalam, berarti masih hidup. Tapi kalau ditarik, nggak ada gerakan dari dalam, itu sudah mati. Kenapa? Karena mereka menghadap hadirat Tuhan yang maha suci. Karena kita tahu kan dalam konteks PL, Allah berdiam hadir di atas keruk-keruk tabut perjanjian itu. Bahkan ada orang pernah mempersembahkan korban yang nggak beres, langsung disambar. Jadi ritus ibadah itu tidak lagi berpedoman kepada PL sebenarnya, tetapi esensi ibadahnya tetap sama, yaitu pengagungan penghormatan kepada Tuhan. Di situ sih. Jadi itu esensinya. Tapi Jadi kalau cara-cara ritual untuk ibadah itu tidak diajarkan di dalam Kristen ya, untuk menyembah Tuhan. Ritual-ritualnya tidak ada. kalau runutan ritual yang saya pelajari itu hanya ada di tabernakel ya. Di tabernakel itu kan ada namanya itu bejana pembasuhan, ada mesbah korban bakaran, ada namanya meja roti Ruang sajian, ada namanya mesbah dupa emas. Jadi ada ruang pelataran, baru ruangan suci, ruangan maha suci. Di setiapnya itu ada bentuk-bentuknya. Tetapi kan kita harus tahu bahwa itu ritus atau itu model ibadah di bait Allah. Tapi sekarang ini kan bait Allah tidak ada lagi. Sudah hancur. Jadi ritus itu tidak bisa dipraktekkan secara utuh. Tetapi esensinya bait itu adalah tubuh kita, ya, maka kita harus hidup juga dalam kekudusan gitu loh. Jadi makanya artinya gini, ibadah sekarang ini yang diajarkan oleh Kristus itu tidak lagi berpusat pada tempat ibadah. Tetapi ibadah itu berpusat kepada Tuhan pemilik kerajaan surga. Di situ. Makanya kalau orang Kristen ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tetapi itu berbicara relasi pribadi dengan Allah setiap hari melalui firman. Mengenai ritual peribadatan, itulah yang ditegur Yesus ketika orang-orang Farisi itu mereka bersikap munafik. Mereka melakukan segala peribadatan dalam kemunafikannya. Sebagai contoh, mereka
mengorbankan untuk apa sih namanya, korban korban di bait Allah, ya. korban di bait Allah untuk pengampunan dosa. Tapi mereka tetap melakukan melanggar hukum-hukum Taurat itu. Mereka tetap melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, mereka hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi sesungguhnya mereka bersikap munafik seperti itu. Ya intinya Yesus kan mengajarkan, Aku share screen dengan doa ya, ya dibaca aja lah. Lagi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa dengerin. Ya. dalam Alkitab Yohanes 4 ayat 23 kan Yesus mengajarkan Iya. menyembah Bapa dan Yohanes Roh. berapa? Ini Matius 6, hal berdoa. Yohanes 4 ayat 23. Jadi Ya, Yesus sangat menegur kalau berdoa itu jangan munafik. Ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi makanya kalau orang Kristen berdoa kapan aja di mana aja ya itu. Karena makna doa itu bukan berarti sujud dan bagaimana. Makna doa adalah kita sedang berbicara dengan Tuhan. Harusnya bagaimana? Ya kita sama Tuhan. Orang lain nggak perlu tahu. Itu urusan kita sama Tuhan. Dengan cara apa? Ya suka-suka kita mau berdoa di mana. Jadi yang Makanya dimaksud Tuhan, kenapa dikatakan maksud Tuhan ini masuklah. siapa ya di sini? Nah, tetapi Apakah jika Tuhan- engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Dan Yang apa dimaksud di yang tempat dimaksud tersembunyi. Tuhan di sini Jadi, apakah Yesus Intinya atau Bapa? kalau lu berdoa jangan sampai orang lain tahu lah kalau lu berdoa. Kan antara Yesus. kalau orang berdoa itu lu sama lu sendiri, kita sendiri bicara dengan Tuhan. Jadi tadi udah Gitu. dijelaskan perbedaan antara Tuhan dengan Allah itu, ya. Itu dibedakan. Allah dibedakan Allah Bapa ya, dengan Tuhan. Tuhan itu gelar kepenguasaan Yesus, Sang Firman, yang dia berkuasa atas hidup kita di surga dan di bumi. Tuhan di atas segala Tuhan, gitu. Sedangkan Allah Bapa, ya tak seorang pun manusia yang dapat melihat Allah. Nah, dalam kekristenan, Allah itu, Allah Bapa, di dalam dirinya, dia memiliki firman dan juga rohnya. Dan itu tidak dapat dipisahkan. Dia Allah yang esa, satu-satunya Allah yang tidak ada seperti dia. Jadi berdoa itu ialah berdoa kepada Panji Yesus. ini mungkin bingung ya tentang Yesus pribadi itu ya. Gini Panji, kalau kita bicara Yesus kan itu baru ada 2000 tahun yang lalu ya. Nah sebelum Yesus dia itu siapa kan gitu kan? Ya mesti dipikirkan kan. Dia itu adalah firman Allah kan gitu kan. Sering dengar ya. Di mana firman Allah itu ya Allah itu ya Allah kan gitu kan. Kita ini manusia selalu melihatnya dalam dimensi ruang dan waktu. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, tidak mungkin dia tidak menyatakan dalam ruang dan waktu supaya manusia dapat mengenalinya. Maka firman itu menjadi manusia. Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Dan Allah menyatakan dirinya dalam Roh Kudus, seperti itu. Jadi berbicara Allah itu tidak berbicara tentang jumlah, tapi bagaimana Allah itu. Dan itulah misteri keilahian yang disingkapkan Allah, pengwahyuan diri Allah yang boleh kita kenal, walaupun dalam batasan-batasan yang tertentu, gitu loh. Halo? Nah, jadi peribadatan di dalam Kristen itu hanya mengacu kepada Yesus. Begitu. Tidak lagi kepada Allah. Tidak, bro. Tetap kepada ketiganya. Ya, kepada Bapa, kepada Anak, dan juga pada Roh Kudus.
Jadi yang disembah yaitu tiga-tiganya begitu ya? Satu. Satu. Jadi Allah itu ya di dalam dirinya dia memiliki firman dan roh. Seperti itu. Jadi bukan Allah itu ada tiga, ada banyak, enggak. Allah itu satu. Betul, Cuman Allah itu satu. memang Allah menyatakan dirinya dalam tiga hal ini yang boleh manusia kenal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kita menghormati ketiga ini, tapi tetap Allah itu adalah satu. Dia tidak dapat dipisahkan. Gini, saya bantu jelasin. Tadi sudah dibilang Allah itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Saya bantu jelasin. Jadi kita nggak menyembah seperti yang di dalam Islam Allah SWT itu ada sebuah nama ya. Jadi kalau di dalam Kristen Allah itu bukan suatu nama gitu. Itu adalah suatu substansi atau hakikat gitu ya. Nah, yang dimaksud dalam kekristenan Allah itu siapa? Allah itu adalah Bapa. Nah, kalau kita bicara Bapa ya, itu udah pasti ada roh dan firman di dalam diri Bapa itu, nggak bisa dipisahkan. Sama seperti kita itu ya. Kita ini adalah akhirnya manusia, di dalam diri manusia itu pasti ada tubuhnya, jiwa dan roh, nggak bisa dipisahkan, gitu kan? Tapi di mana itu bisa kita bedakan satu sama lainnya. Makanya Yesus memberikan perintah, nah, baptislah ketika mereka kita menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya itulah. Jadi itulah kalau perkenanan Allah ini bukan nama pribadi Tuhan yang yang seperti Islam katakan, dari mana Kristen mengambil nama Allah ini? Sebab Allah ini kan baru ada ketika Al-Quran itu turun, lepas itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, nama pribadi. Jadi di Kristen, di mana dia mengambil Allah nama itu dalam kekristenan itu adalah Allah itu dalam kekristenan adalah gelar Al-Ilah, ya, di atas segala ilah-ilah gitu loh. Itu adalah gelar. Sebentar, saya mau jelaskan dulu tentang ibadah ya. Ini yang namanya tabernakel atau model yang menjadi prototipe menjadi bait Allah ya. Ini setelah dibangun jadi bait Allah. Tetapi ini bangunannya yang berbeda, tetapi model ritualnya di dalam sama dengan yang di sini. Tapi di sini aja saya gambarkan ya. Ini semua ibadah di sini berpusat pada korban. Di sini ada korban, di sini mezbah, di sini ada korban ukupan, di sini ada korban dibersihkan darah di ruangan suci, maha suci ini. Jadi pusat atau sentral dari ibadah Israel itu adalah korban. Tetapi semua ini sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Jadi kekristenan pusat ibadahnya bukan lagi kepada ritus di sini, tetapi kepada Yesus. Ini bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 10 tentang persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna bukan lagi korban domba, tetapi hidup yang berbakti kepada Yesus. Di situ. Hidup yang sungguh-sungguh berserah kepada Yesus. Ini ritus ibadahnya. Jadi kalau orang Israel di sini, sebentar. Dalam tabernakel ini juga ada namanya imam besar ya. Iya, dan ada di sini imam besar kita. Kalau di sini yang melayani imam-imam bisa, tapi imam besar itu hanya di ruangan maha suci. Dan Yesus itu imam besar yang lebih tinggi dari imam besar Harun. Kalau imam besar Harun di ruangan maha suci ini, 1 kali 1 tahun membersihkan darah 7 kali. Darah domba yang sempurna. Tetapi Yesus darahnya sendiri yang dia persembahkan untuk penebusan kita 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi ibadah kurban-kurban yang ada di sini sudah disempurnakan oleh Yesus. Nah, ini semua punya pengertian-pengertian sebenarnya ini, tetapi tidak bisa dijelaskan secara ringkas dalam waktu yang seperti ini. Jadi di situ. Jadi kalau model ibadahnya itu tidak disebutkan, tetapi yang pasti tubuh kita menjadi bait Allah. Dan perlu saya tegaskan, segala bentuk ritus ibadah tanpa hati yang dikuduskan, tanpa hati yang disucikan, bagi Yesus dikatakan itu seperti kubur berlumur putih. Di luar bisa bagus, kelihatan cantik, di dalam tulang belulang. Makanya kekristenan itu... Jadi yang dilakukan Yesus, penebusan apa yang Yesus lakukan hingga dia mengorbankan dirinya?
Oke, saya ceritakan singkat aja ya. Jadi kita tahu, coba bisa Pak Erben, kalau kayak gitu terlalu Mulai melebar dari banyak-banyak. kejadian lagi bro itu. Tadi Dari kejadian. bicara ibadah, sekarang bicara itu. Iya, fokus-fokus aja dulu ibadah. Satu, Jadi ini supaya kita ibadahnya. paham semua. Ini ibadah. Jadi ibadah apa yang diajarkan Yesus? Dia sudah menyempurnakan pola ibadah yang di sini. Itu aja dulu. Jadi setelah ini disempurnakan, bukan sentralnya lagi pada bait Allah, ibadah Kristen, tapi pada pribadi Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu kan hadir, aku akan menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman. Jadi orang Kristen bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya, di tengah-tengah ibadah. Itulah esensi ibadah. Makanya kalau kita beribadah, kita bisa merasakan kehadiran Yesus itu, karena dia hadir. Tidak ada arti ibadah tanpa mengalami kehadiran Yesus itu. Boleh, di dalam ibadah itu ada puji-pujian ya, ada doa ya, ada baca Alkitab. Jadi ritus ibadah di dalam kekristenan ini nanti kita akan belajar dari model ibadah di sinagog. Jadi orang Yahudi itu di zaman sinagog. Halo, Suara- kok hilang? Oh iya, jadi gini, kalau berbicara model ibadah, kan setelah bait Allah dihancurkan, bangsa Israel dibuang, ketika bangsa Israel dibuang, kan mereka ada di Babel. Tidak ada di sana bait Allah, tapi mereka membangun sinagog. Di sinagog ini orang Yahudi senang untuk membaca kitab suci, senang untuk berdoa di sana, dan mereka senang juga untuk memuji. Dan inilah yang diteruskan oleh gereja. Maka sinagog itu adalah prototipe menjadi gedung gereja. Jadi bukan bait Allah, karena bait Allah itu berbeda. Jadi cikal bakal gedung gereja itu ya dari kelanjutan sinagog itu. Karena Yesus pun sering melayani di sinagog. Para rasul pun dikasih secara para rasul, bahkan Paulus kemanapun pergi, selalu dia sering melayani di sinagog. Dan kebiasaan orang beribadah di sinagog itu ada pujian, ada baca kitab suci, ada penjelasan, ada doa di sana, seperti itu. Halo? Orang Yahudi itu jam doanya ada 3 kali satu hari. Pagi jam 6, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Kalau orang Kristen mula-mula seperti gereja Ortodoks 7 kali satu hari. Tapi kalau orang Kristen Protestan, tubuh kita bait Allah. Jadi dimanapun kita bisa beribadah, tidak dibatasi oleh tempat. Karena kehadiran Yesus nyata. Tapi kalau punya tempat ibadah juga silakan. Tidak masalah. Itu dulu dari saya ya. Kawan-kawan lanjut dulu ya. Oke, jadi yang ibadah seperti apa yang dilakukan, yang tidak tentukan tempat, anggap di mana saja boleh. Jadi yang ibadah seperti apa itu? Tadi Ya. harus dipahami dulu ibadah yang bro tanya ini ritusnya atau esensinya. Ibadah penyembahan kepada Tuhan. Ya saya tanya sama bro, Tuhan itu maha hadir atau hanya hadir di satu tempat? Hadir, maha hadir. Oke, kalau dia maha hadir, berarti dimanapun kita bisa beribadah. Betul. Tapi beribadah yang seperti apa? Makanya saya tanya, apakah berbicara tentang liturginya atau berbicara esensinya? Ini dulu supaya nyambung. Kalau bro nanti tanya tentang esensinya, saya jelaskan liturginya, nggak nyambung. Tapi kalau bro tanya liturginya, saya jelaskan esensinya, nggak nyambung. Yang bro mau mana? Liturginya. Coba yang di Turki dulu, dua-duanya jelaskan satu-satu. Kalau liturgi ibadah itu kalau dipelajari sejarah, cikal bakalnya itu dari kebiasaan orang Yahudi di sinagog. Di sinagog itu mereka memuji Tuhan, berdoa, dan baca Alkitab. Itu esensi ibadahnya. Terus? Memuji Tuhan ini caranya bagaimana? Ya waktu itu memuji Tuhan, ya memuji aja. Kalau sekarang kan memuji Tuhan lebih modern, kenapa? Karena alat musik sudah canggih, tempatnya juga sudah makin canggih. Jadi ada pergantian lah begitu, ada perubahan lah. Ya kalau orang-orang Kristen itu kan selama itu kemajuan teknologi itu membawa kita untuk kita nikmati ya tidak masalah. Situ. Karena Yesus katakan, caraku beribadah seperti sekarang ini, demikian selama-lamanya enggak. Yang diajarkan Yesus itu esensi beribadahnya. Bukan berarti karena Yesus dulu pergi pelayanan jalan kaki ke sinagog, jadi orang Kristen pun kalau pergi ke gereja harus jalan kaki. Ya babak belur dong. Ini gini, kalau aku tangkap, kalau aku baca mungkin yang dimaksudkan beribadah itu liturginya.
Padahal ibadah itu bisa kita berdoa di mana saja, melakukan hal yang baik, yang harus memang kita lakukan karena kita telah diberi karunia oleh Tuhan, itu juga ibadah. Tapi maksudnya dari teman kita ini, ibadah seperti ke masjid, ke gereja, itu loh. Maksudnya. Tapi kalau dikatakan ibadah ya kita memuji Tuhan di mana aja itu ibadah. Kita berbaik kepada semua orang itu ibadah. Berbicara sopan itu juga ibadah. Jadi ibadah yang mana? Kalau aku pikirkan ya ibadah kayak Muslim kan sujud, rukuh atau dan lain-lain kayak gitulah. Mungkin itu yang kenapa orang Kristen seperti apa gitu loh. Benar nggak? Jadi tadi sebenarnya saya jelaskan, ibadah di tabernakel itu berpusat pada adanya persembahan korban dengan berbagai jenis. Ada misbah, pembasuhan, ada meja roti sajian, ada namanya kaki dian emas, itu dibersihkan setiap hari supaya nyalanya dan semuanya. Itu kan pola ibadah di tabernakel. Tetapi setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, di sana pola ibadah itu pola ibadah sinagog. Dan Yesus pun ketika masa pelayanan sangat sering melayani di sinagog. Bahkan di Kisah Rasul pun para murid-murid selalu dan sering melayani di sinagog. Jadi pola ibadah Kristen itu adalah kelanjutan dari pola sinagog. Di dalam sinagog itu orang-orang Yahudi itu atau orang Kristen mula-mula itu mereka berkumpul di sana. Mereka memecahkan roti, mereka di sana ibaratnya apa? Mereka di sana memuji Tuhan, mereka membaca Alkitab, mereka belajar firman Tuhan. Ya itu ibadah. Di situ. Berdoa bagaimana? Yesus katakan ya berdoa. Jadi esensi ibadah orang Kristen itu bukan kepada berapa kali sujud, berapa kali bersih-bersihnya, enggak begitu lagi. Makanya saya katakan kita tidak mengikut bagaimana Yesus dulu pergi beribadah, begitu kita. Bagaimana cara Yesus sujud, begitu kita. Enggak gitu esensinya. Karena yang diajarkan Yesus adalah persembahkanlah tubuh kita ini menjadi bait Allah bagi dia. Di situ. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mungkin Pak Paulus Itakia, silakan Pak. Ya, aku cuma nambahkan aja. Jadi Yesus juga mengajarkan ya dalam Yohanes pasal 4 itu ya. Jadi di hari kemudian dan sekarang sudah tiba waktunya orang menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Jadi intinya pusat dari penyembahan kekristenan adalah kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita yang benar gitu. Jadi kita mempersiapkan diri dengan baik-baik, ya menjaga kehidupan yang baik. Kemudian kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Itu yang Yesus tekankan. Nah, bahkan dalam Matius tadi yang Pak Domba Kecil sampaikan itu, Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa masuk aja ke dalam ruangan. Kamu berdoa kepada Bapa secara personal. Jadi inti dari yang disampaikan Yesus itu adalah kita datang ke hadirat Tuhan, kemudian kita menyanjung Dia, meninggikan Dia, memuji Dia. Yesus sendiri juga mengajarkan ya, ini contohnya ya. Yesus dan murid-murid juga menaikkan puji-pujian juga kan. Nih, dalam Matius pasal 26 ayat 30 misalnya. Mungkin ada yang bisa share screen itu ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus. Matius 26 ayat 30. Ini secara umum yang Yesus ajarkan berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan ya. 26 ayat 30 Mas. Nah, di situ dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke mana? Ke Bukit Zaitun. Jadi Yesus dan murid-muridnya juga melakukan nyanyian puji-pujian. Nah, itulah yang dilakukan Yesus, itulah yang dilakukan orang Kristen secara korporat gitu ya, atau secara kelompok kalau di gereja itu menyanyikan pujian. Jadi poinnya dalam kekristenan itu adalah kita datang ke hadirat Tuhan dan menyembah Dia dan mengagungkan nama Tuhan itu. Lalu kalau secara kehidupan bagaimana kita harus menyembah Tuhan itu juga sudah tertulis dalam Alkitab, dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 gitu ya. Jadi mempersembahkan kehidupan yang kudus, yang benar, yang berkenan. Jadi kita ini yang mempersiapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan, ya,
Jadi menjaga Yesus kehidupan pergi kita. ke bukit, Yesus pergi ke bukit itu untuk menyanjung siapa itu? Untuk menyembah siapa? Dia memberikan teladan buat kepada kita gitu loh. Tadi kan Mas bertanya, Yesus itu kan mengajarkan ibadah. Ya itulah yang diajarkan Yesus. Kalau kepada siapa, ya tentu dia mengajarkan beribadah kepada Bapa di surga. Jadi mengajarkan ibadah kepada Bapa di surga. Nah, Mas ini yang mau ditekankan itu apa? Penyembahan, Objek penyembahan, penyembahannya atau cara ibadahnya? Karena dari penyembahan, tadi, objek penyembahan. Nah, dengan cara-caranya. oke. Jadi kalau objek penyembahan, kalau kita bicara menyembah Bapa, itu kita juga berbicara menyembah Bapa secara kompleksitas. Ya, di mana Bapa itu ada firman dan roh. Nah, itu saja. Jadi kalau bicara menyembahnya kepada siapa, berarti itu udah masuk di situ, termasuk juga di situ adalah firman dan roh, kayak gitu. Bapa yang memiliki firman dan roh. Itu Mas, secara kompleksitasnya begitu. Jadi yang diajarkan Yesus untuk menyembah itu, yang pergi ke bukit itu untuk menyembah Bapa begitu. Ya. Nanti kamu akan bertanya, lalu Kristen kok menyembah Yesus kayak gitu? Iya, maksudnya biar Ah. jelas, kan? Biar jelas apa itu penjelasannya, biar boleh saya tangkap. Yesus kan mengajarkan untuk menyembah menyembah kepada Bapa. Ya. Ya kan? Jadi cara untuk menyembah kepada Bapa itu sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, betul enggak? Ya. Sekarang bagaimana caranya untuk menyembah kepada Yesus? Cara-caranya diajarkan oleh siapa? Yesus sendiri juga yang mengajarkan. Yesus sendiri yang mengajarkan. Seperti apa? Apakah seperti yang Yesus ajarkan untuk menyembah kepada Bapa? Yesus bilang ya, kalau kamu berdoa di dalam namaku gitu. Aku hadir di sana 2-3 orang. Jadi penyembahan kita kepada Bapa itu di dalam nama Yesus. Ya, itu ada di Matius 18:20 ya. Sebentar, Matius 18:20. Salah. Wait. Dalam Yohanes itu, Mas. Saya juga ya. Matius 18. Ini. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi Yesus mengajarkan penyembahan kita kepada Bapa itu di dalam namaku. Itu berarti di dalam nama Yesus. Lagi Itulah aku sebabnya berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Itu Mas Panji. Jadi kalau kami berdoa, Di dalam kami nama berdoa dalam nama Yesus sesuai dengan perintah Yesus ini. Ya, karena di mana kami berkumpul dalam nama Yesus, Yesus di situ hadir. Dan dia akan mengabulkan doa-doa. Jadi kalau secara liturgi tadi jelas ya, Yesus mengajarkan ada pujian penyembahan juga seperti itu. Kemudian menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus hidup benar gitu. Membawa hidup kita benar gitu di hadapan Tuhan. Kayak gitu. Kemudian bagaimana kepada siapa kita berdoa, ya kepada Bapa ya di dalam nama Yesus itu. Gimana Pak Panji? Bisa ngerti nggak maksudnya yang kami sampaikan? Boleh. Saya sudah pahami itu. Dan Jadi itu memang perintah Yesus seperti itu. Dan tambahan lagi. Jadi jangan heran kalau orang Kristen berdoa di dalam nama Yesus, kemudian menyembah Tuhan dalam nama Yesus, ya itu yang Yesus perintahkan. Boleh nambahin? Silakan Pak Domba Kecil, silakan. Ya.
Jadi Yesus juga mengajarkan tentang berdoa itu jangan bertele-tele. Memuji Tuhan yang ini, yang itu, yang ini enggak. Apa maumu sama Tuhan? Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami. Singkat, padat, dan jelas. Itu. Kadang banyak pendeta-pendeta atau orang-orang Kristen juga merubah doa Bapa kami. Loh, itu kerangkanya seperti itu. Kami memuji nama Bapa dulu, memuliakan nama Bapa dulu, supaya berkat Tuhan itu yang ada di surga itu seperti ada di bumi. Kita meminta apa yang kita mau, kita minta proteksi apa, ya, jauhkanlah segala cobaan. Jadi gak usah bertele-tele, Tuhan kau baik kali, kau kayak gini, engkau yang menciptakan ini, aku sujud kepadamu gini-gini. Enggak, Tuhan Yesus ajarkan nggak mau bertele-tele gitu. Lu berdoa apa maumu, sudah. Mantap Pak Domba, ini jelasannya mantap. Jadi ada jangan dikatakan, nanti bisa juga disalah tafsirkan apa yang aku katakan. Kalau aku mau berzina sama riba, ya Tuhan, aku mau wanita itu mau berzina dengan aku. Setan loh. Ya nggak gitu kali, gitu loh. Mantap Pak Domba ini. Kalau mantap dikasih kopi dong. Gulanya sedikit ya. Oke, lanjut. Kamu itu berdoa untuk apa sih Pak Domba? Kan udah selamat. Loh, karena aku ini sudah dibeli, bro. Iya, berdoa untuk apa lagi? Bagaimana Katanya kan orang gini. ini aku kan tanya tak jawab, bro. Ya wis lanjut. Ya kan gini. Katanya kan Kristen itu asal percaya kita, ya udahlah percaya aku Tuhan Yesus misalkan ya. Ya udah kita kan diselamatkan gitu. Ngapain berdoa gitu loh? Untuk apa gitu? Berdoa selamat. Emangnya Kristen nggak selamat kan gitu? Masuk akal nggak? Lanjut. Kan aku udah kasih contoh kayak kemarin. Kita ini manusia ini hidup di dalam dunia ini, yang berkuasa adalah dunia kedagingan kita. Tuhan datang untuk membeli kita dari dosa ini, yaitu bumi ini. Jadi aku ini, Nir, bahasanya gampangnya kenapa Yesus adalah Tuhan. Dia telah membeli hidupku, Nir. Dia telah membawa aku dari jurang, dibawa ke tempat taman yang sangat luas. Oke, maksudnya membeli itu seperti apa, Pak? Kenapa? Maksudnya membeli itu seperti apa maksudnya? Ya, manusia itu sudah dilingkupi dosa. Nah, terus dibeli dosanya begitu. Oke, saya kasih ilmu satu, Pak. Manusia, saya adalah Tuhan untuk diri saya. Bapak percaya nggak? Bapak, Pak Panji adalah Tuhan untuk diri Bapak sendiri. Bapak percaya nggak? Menurut saya apa itu tidak sepakat saya seperti itu. Masalahnya Tuhan itu sembahan kalau di ini Islam. Pak, makanya jadi Bapak harus paham dengan Tuhan ini. Jadi kalau Tuhan ini saya ganti, Bapak Panji berkuasa atas diri Bapak sendiri. Percaya nggak? Kalau saya tidak, itu di Islam tidak. Itu harus jelaskan Sebab tentang apa? Kalau di mulai Islam dari itu, konsep jadi dosa itu. Begini, sebab di Islam apa itu Kenapa? dengan apa yang Tuhan mau. Sebab apa ya? Nah, takdir kita di dunia ini hanya menjalani takdir. Kalau di Islam hidup di dunia ini menjalani beda berarti, sebab Pak. apa? Sebelum kita dilahirkan ke dunia, takdir kita macam mana seperti apa itu sudah ditulis. Sebelum kita lahir di dunia, itu sudah berarti oleh apa? Oleh Tuhan itu. Jadi kita lahir ke dunia ini hanya menjalankan takdir. Jadi walaupun apa yang terjadi itu sudah takdir yang tertulis. Berarti orang masuk surga dan neraka sudah takdirnya. Macam mana? Berarti manusia masuk surga dan neraka sudah ditakdirkan. Itu pilihan. Nah, Bapak keliru lagi. Jadi kalau sudah dikatakan kita sudah ditakdirkan, sudah ditulis, berarti kita sudah ditulis, kita masuk surga atau neraka. Karena Tuhan Maha tahu. Nah, terus? Beda dengan kami, Pak. Kami ini free will, makanya kenapa ada free will? Manusia berkuasa atas dirinya sendiri. Ada dua jalan, lebar dan sempit, kata Tuhan gitu.
Siapa yang ikut yang sesak ini? Jangan Oke, boleh saya potong dulu. Ah, Boleh, manusia berkuasa atas dirinya itu kuasa seperti apa? berkuasa, Pak. Iya, Yang kuasa menentukan seperti apa? Bapak ini, nah, saya kasih pertanyaan. Yang menentukan Bapak berdoa itu siapa? Bapak apa Tuhan? Bagaimana? Bapak mencuri. Nah, oke. Bapak apa? Yang menentukan Bapak ini berdoa atau sholat itu Bapak atau Allah? Yang menentukan. Ya, Bapak Ini Bapak kan- mau sholat gitu. Bapak, tunggu dulu ya. Bro, aku tak mute dulu, aku mau sholat dulu. Itu yang menentukan Allah atau sampean? Lah, ini kan pilihan. Nah, makanya Pak, Bapak berkuasa untuk Bapak sendiri. Maksudnya Karena manusia Bapak menjadi percaya sama tuan Tuhan. atas dirinya sendiri. Kalau Bapak sudah keluar ke sana, Bapak memilih jalan Tuhan. Bapak berkuasa Bukan untuk gitu. membawa diri. Gini Pak Dumba, gini. Ya. Nah, ini kan konteksnya doa tadi ya. Nah, oleh itulah maka kita itu diwajibkan berdoa supaya diberikan takdir yang baik. Jadi kita berdoa itu konteksnya untuk berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ada sahabat yang menanyakan kepada Umar ketika berubah keputusan gitu kan dalam rangka apa gitu kan. Gak usah panjang-panjang, singkat tadi ya, yang singkat. Ya, enggak Bahwa sedikit aja manusia, ya. Lalu gini, Tunggu lalu dulu. para sahabat itu protes gini. paham aku, Nir, paham. Gak usah panjang-panjang, gak usah kemarin ayat. Iya, bukankah kita ditakdirkan gitu kan? Ditakdirkan Iya. untuk mati di sini. Enggak, kita berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Siapa Artinya yang kita tuh milih? dikasih pilihan. Yang memilih itu siapa? Manusia apa Tuhan? Gini, manusia itu boleh memilih gampangnya nih. mau berdoa apa malas-malasan gitu kan. Jadi gini loh, maksud begini Nir. Pilihan yang baik dan buruk itu kiri dan kanan tak bilang ya. Yang kiri buruk, yang kanan baik, gitu. Kita sudah Dan tadi ditakdirkan di kiri udah dan betul tuh, kanan. manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan Bukan menjadi Tuhan. cobaan itu datang dari keinginannya sendiri. Ya, itu semua manusia bahwa ini adalah manusia- khalifah. Loh, kalau menjadi manusia tuan, menjadi saya tuan sepakat. atas dirinya sendiri. Bukan. Menjadi tuan, saya sepakat. Manusia Tapi kalau menjadi adalah khalifah, ya. Manusia adalah khalifah. Khalifah apa? buat negara, Penguasa. presiden. Arti penguasa itu Khalifah apa? buat keluarga. Khalifah buat keluarga adalah pemimpin buat keluarga. Khalifah bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi diri sendiri. Kita ini bisa Akhirnya memimpin diri kita. Iya, Nir. Kalau Artinya manusia itu adalah khalifah, bahwa pemimpin. umpamanya gini, domba kecil adalah tuan untuk semua orang. Nah, itu salah nih. Tapi kalau domba kecil adalah tuan untuk dirinya sendiri, itu benar nih. Oh, berarti Anda tidak Kalau menjadi Mau salahkan, pemimpin semua orang. bukan Anda Nir. tidak bisa jadi presiden kalau gitu. Apa Nir? Allah apa saya? Ya tergantung Anda mau berusaha apa tidak. Yang menentukan makan tidaknya itu saya Nir. Gitu. Makanya lah saya yang berkuasa atas diri saya. Enggak, Anda cuman diwajibkan untuk berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Loh, keliru. Kamu milih Allah itu dari dirimu sendiri apa Allah? Kenapa kamu bisa memilih Allah? Soalnya Allah kamu tempat sudah memilih bergantung. Allah, kalau kamu sudah memilih Allah, apakah kamu tidak berbuat dosa? Ya justru gitu karena kita memilih Allah lah untuk Bahwa menjadi manusia kita supaya adalah jadi penebus Tuhan dosa. bagi dirinya sendiri. Bagaimana supaya ini tidak jadi sombong dan tinggi hati? Kita harus memilih jalan A apa Artinya- jalan B. Artinya Anda tidak bisa menjadi pemimpin atau tuannya orang banyak. Ya beda. Nggak Nir. bisa Aku nggak memimpin mau keluarga. orang banyak, Nir. Saya Ya, tidak tadi pernah katanya- mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah tuannya orang banyak. Bahwa saya dan itu kau katakan salah. Terserah. Makanya Kan gini. mana aku luruskan. Oke. Kan Siapa gini. yang Anda berkuasa bilang sekarang segini? Anda ini Tuhan. Anda bilang tadi Anda ini Tuhan bagi dirinya sendiri, tidak bisa jadi orang banyak.
Oke, sekarang kamu adalah Tuhan orang banyak. Mau disebut gitu? Ya keliru nih. Kalau saya tuanya orang banyak, saya perintah mau orang itu. Iya makanya. Pak Munir salah Ya nangkap. makanya Ini Anda, Pak Munir. Anda berarti ya Nah, kalau Tuhan seandainya- berarti. Tunggu dulu, kalau seandainya apa itu diri kita ini menjadi Tuhan, untuk diri kita sendiri itu boleh diterima. Tapi kalau menjadi Tuhan, nah itu lain lagi. Tuhan, mau Tuhan itu di sini. Bukan arti dari kata Tuhan itu kan apa? Dengan Tuhan ini, apa perbedaan Penguasa. dengan Tuhan? Coba. Fir'aun ngaku Tuhan apa ngaku Allah? Fir'aun. Berarti sama dengan Anda kalau ngaku Tuhan Anda. Kalau Fir'aun itu mengakui bahwa dialah Tuhan, semua harus menyembah dia. Tuhan, Firaun itu Pak, Tuhan. Bukan disembah. itu bukain ayat lebih kecil. Masih ayat 1 Korintus 8 ayat 5. Jadi Mantap ya. 8 ayat 5 sampai 6. Jadi nggak ada masalah ya kalau sebut Tuhan. Yesus itu Adonai ya, Adonai juga Tuhan. Tapi itu kata Adonai atau Kurios dalam bahasa Yunani itu mengandung dua makna ya. Jadi maknanya tersendiri satu adalah sebagai Tuhan yang kecil, dan kalau misalnya di konteksnya untuknya di atas penguasa, dari ini disebut Tuhan gitu. Jadi ini bisa seperti kata Rob gitu loh. Di dalam Quran Ya, tapi juga ini ada kan apa itu? Ini kan kita, bukan Yesus. Yesus itu Saya- punya apa? saya bisa disebut Tuhan. Tuhan dari apa? Saya bisa karena saya punya karyawan, saya punya ini, saya disebut Tuhan. Ah, Tapi ya Tuhan. itu Apa karena- tolong dibaca. Arti dari kata Tuhan. Tunggu ya, saya bukakan ayatnya dulu ya. Fir'aun ngaku Tuhan, woi. Iya bisa. Kalau Firaun itu ngaku Tuhan karena Tidak. Oleh Musa. dia minta disembah oleh orang Mesir pada Nah, waktu itu itu. benar. Bagaimana Ya, Anda jadi- membedakan Tuhan yang tidak Arti minta dari kata sembah? Gini, Tuhan. jadi Ini. Nih, dengar dulu nih. Baca dulu. Jangan bawel dulu. yang namanya Tuhan. Baca, yang Tuhan ayat 5 itu dan 6. tidak disembah. Bacain. Coba. Mana tadi? Panji siapa tuh? Baca dong. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Tuhan Allah kata. Allah aja kata Yesus Kok? Tuhan. Lu baca kemana sih? Iya biasa. Monet itu kan kayaknya kayak gitu. Jadi gini, saya bacakan ya. Coba bacakan biar dengar. Ya. Ya baca lagi. Ya Contoh contoh dia, kita. tanda gitu ya. Dengar. Iya, Tuhan itu Allah Iya, kata lanjut. Yesus itu. Ya, Oh, iya, bukan diri kita kota-kota sendiri lagi. gitu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah dengan huruf Daripadanya besar berasal dari itu adalah Yahweh. Enggak usah, suruh baca ayatnya dulu. Baca ayat dulu kata Nanti kota. saya Dalam bahasa, bukakan, dalam bahasa aslinya itu Yahweh. nanti saya Hal- bukakan teks aslinya, Anda gimana yo? Bacain ya sekalian ya. Suruh Munir yang Tuhan itu, baca. kalau teks Suruh aslinya Munir yang satu baca. Jadi gini ya. Jadi gini. Namun bagi Ah, kita saya hanya bacakan ada ya. Allah saja, yaitu Bapa Sebab yang sungguh pun daripadanya. ada dia belum Pak Munir dengar dulu. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Huruf kecil ya. Allah. Ya, mau Allah terserah nggak masalah. Huruf Enggak, kecil ya itu ya. Bahasa Baik aslinya di adalah surga maupun itu Tuhan. maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah itu. Ya, Tuhan, banyak Tuhan. ya. Banyak. Berarti Anda nggak nerima ya yang mengatakan bahwa Banyak Allah dan banyak Dengan Tuhan Allah, kan gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu asal kata Tuhan itu bahasa dulunya adalah Tuhan. Nah sekarang bergeser perubahan makna. Tuhan yang dengan H itu menjadi Tuhan, sesembahan. Sedangkan bahasa Indonesia dulu itu masih memakai kata Tuhan. Tuhan Sri Baginda itu masih dipakai. Jadi di sini jadi bahasa Indonesia modern sekarang itu dibedakan antara Tuhan dan Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan itu dalam bahasa Indonesia dulu itu bisa merujuk kepada penguasa gitu, bisa merujuk pada seseorang yang memiliki pelayan servants.
Ya, dia Coba bisa ditarik screen-nya, bro. merujuk pada orang yang memiliki sesuatu gitu. Jadi Tarik screen-nya, bro. Ini ya udah bisa paham ya? itu yang Udah bermaksud baca ya bahwa chat ini ya. Tuhan Ini yang udah memiliki kalian baca ya. Tunggu. otoritas Nih. gitu. Ini screen ini udah dibaca ya. Itu tadi siapa Ya, tuh? udah. Panji. Nah. Udah paham belum? Ya coba ditarik Jadi gini. Tak baca. Buat dulu ah. buat kita ya mau baca pakai dulu. Tuhan kayak nggak ada masalah. Tapi kalau kamu bingung ya itu ini penjelasannya. Ada ayatnya. Ya coba ditarik, bro. Bukan, Karena ada mengacu Tuhan. itu Tuhan mengacu kepada kata-kata Tuhan ini kan sesembahan ini. Jadi adakah kita ini harus Itu kan menurut Muslim Jadi Tuhannya itu adalah Allah SWT kan gitu. Tapi nggak ada masalah untuk kita. Nggak ada masalah. Oke, walaupun bukan Muslim lah, mengikut apa itu kita baca ayat ini, yang ayat ini maknanya apa? Jadi kata-kata kalau Tuhan? dalam konteks kesehari kita, Jadi kita itu betul. beda dengan konteks Alkitab beda. Ya saya jelaskan dulu. Jadi dalam konteks ini jelaskan bahwa di dunia ini banyak sesembahan. Ya, kita tahu ya. Banyak Tuhan, apa berarti batu sembah, banyak Tuhan apa banyak? Iya, banyak Maksudnya Tuhan. ilah-ilah. Tuh, huruf kecil ya, huruf kecil itu. Tapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Berarti Baik, ada baik, hanya Tuhan- satu Tuhan sesembahan besar. yang benar, begitu. Betul. Karena banyak juga sembahan yang lain kan di dunia ini gitu loh. Jadi hanya ada satu sembahan yang benar, yaitu Bapa kan gitu. Jadi nggak ada masalah buat kita. Jadi kalau mau jadi Tuhan, berarti mau jadi sesembahan ini, kan? Mau pakai Tuhan juga nggak masalah. Pakai Tuhan nggak masalah. Nah, kalau ke Tuhan, saya enggak masalah kalau ke Tuhan, sebab Tuhan Sri, Tuhan itu kan orang yang terhormat, yang dihormati. Ya, Betul. zaman dulu masih pakai kata Betul. Tuhan untuk baginda raja. Kalau itu untuk Tuhan. manusia, makanya saya jelaskan dalam Tapi konteks kalau ini. Tuhan- Tunggu, kamu diam dulu, kamu diam dulu. Ini saya mau jelaskan ya. Kalau kamu bingung masalah ini ya, kalau saya akan menjelaskan dulu. Kalau makna kata Tuhan, Adonai di dalam bahasa Ibrani, Kurios di dalam bahasa Yunani, itu artinya Tuhan benar kepada manusia bisa, tapi juga bisa dikatakan kepada yang dari surga itu. Siapa? Ya Tuhan itu. Jadi kita sebenarnya Tuhan nggak ada masalah. Sedangkan kalau kamu mau komplain, kamu bisa nggak membedakan kata Rob gitu Makanya sendiri? dibedakan di situ, Kenapa Allahnya bisa ada- pakai kata Tuhan dan Tuhan? Itu kamu Bedanya di situ ada harus pikir gitu. Allahnya huruf kecil dan A-nya Terus. huruf besar. Seperti itu. Ya. Jadi Pak Memang siapa? kalau- Panji ya. Oke, saudara-saudara semua, saya ingin Jadi- saya Nih iya. kalau gue ngomong pada ngomong ya, terusin dah.